pada akhir abad ke-11. Dunia perlahan bergerak menuju perubahan besar yang akan memengaruhi sejarah manusia selama berabad-abad berikutnya. Di wilayah Eropa Barat, perang kecil antar kerajaan, kelaparan berkepanjangan, dan wabah penyakit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Para raja dan bangsawan sibuk saling berebut wilayah serta kekuasaan, sementara rakyat kecil hidup dalam tekanan sistem feodal yang sangat keras. Bagi sebagian besar penduduk Eropa, hidup terasa tanpa harapan dan penuh penderitaan yang seolah tidak pernah berakhir. Sementara itu, kondisi yang sangat berbeda justru terlihat di wilayah Timur Tengah pada periode yang sama. Kota-kota besar di dunia Islam berkembang sebagai pusat perdagangan internasional, ilmu pengetahuan, dan pertukaran budaya lintas benua. Di tengah kawasan ini, Yerusalem berdiri sebagai kota suci yang dihormati oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Selama berabad-abad, kota tersebut menjadi simbol toleransi, ziarah, dan kehidupan religius yang berdampingan, meski tidak selalu tanpa konflik. Namun keseimbangan yang rapuh itu perlahan mulai terguncang ketika kekuatan politik dan militer baru muncul dari wilayah Anatolia. Bangsa Seljuk yang menganut Islam memperluas pengaruhnya dengan cepat dan mulai menekan wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium yang selama ini menjadi benteng Kristen Timur mulai kehilangan kota-kota penting dan jalur strategisnya. Ancaman ini membuat Bizantium berada di posisi yang sangat terdesak dan berbahaya bagi kelangsungan kekaisaran mereka. Merasa tidak mampu menghadapi ancaman tersebut sendirian, Kaisar Bizantium akhirnya meminta bantuan kepada Paus di Roma. Permintaan bantuan militer ini kemudian sampai ke telinga pemimpin tertinggi gereja Katolik di Eropa Barat. Pada tahun 1995, sebuah keputusan besar yang akan mengubah dunia akhirnya diambil oleh pihak gereja. Dalam konsili Clermont di Prancis, Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam pidatonya, ia menyerukan apa yang ia sebut sebagai perang suci demi membela saudara seiman di timur. Tujuan utama dari seruan tersebut adalah merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Untuk mendorong partisipasi, Paus menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang bersedia ikut mengangkat senjata. Janji keselamatan jiwa ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pelosok Eropa. Bagi banyak orang miskin, seruan ini terasa seperti harapan baru di tengah kehidupan yang penuh penderitaan. Para petani meninggalkan ladang mereka, berharap menemukan makna dan kemuliaan di medan perang. Para satria dan bangsawan juga ikut bergabung demi kehormatan, kekayaan, dan pengaruh politik. Simbol salib dijahit di pakaian mereka sebagai tanda sumpah dan komitmen terhadap perang suci. Gelombang pertama yang berangkat justru bukan tentara profesional, melainkan rakyat jelata tanpa pengalaman perang. Mereka dipimpin oleh seorang pengkhotbah karismatik bernama Peter the Hermit yang mampu membakar semangat massa. Tanpa persiapan logistik, senjata memadai, maupun strategi militer, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer. Perjalanan panjang tersebut berubah menjadi bencana, dengan banyak orang tewas akibat kelaparan dan penyakit. Sebagian lainnya diserang atau dijarah, bahkan sebelum mencapai wilayah Timur Tengah. Namun kegagalan tragis ini tidak menghentikan ambisi besar perang suci yang telah terlanjur menyebar luas. Pada tahun 1096, pasukan salib yang sesungguhnya akhirnya diberangkatkan oleh para bangsawan Eropa. Tentara-tentara ini lebih terorganisir dan dilengkapi dengan senjata serta perlengkapan perang yang lebih baik. Mereka bergerak melalui wilayah Kekaisaran Bizantium menuju jantung Timur Tengah. Di sepanjang perjalanan, kota demi kota dikepung dan direbut dengan kekerasan yang sangat brutal. Penduduk sipil seringkali menjadi korban utama dalam setiap penaklukan yang dilakukan pasukan salib. Setelah pengepungan panjang dan berdarah, kota Antioch akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib. Meski kelelahan dan kehilangan banyak prajurit, pasukan salib terus bergerak menuju tujuan akhir mereka. Bagi mereka, hanya ada satu tujuan yang dianggap suci dan mutlak, yaitu Yerusalem. Pada tahun 1099, pasukan salib akhirnya tiba dan mengepung kota Yerusalem. Setelah tembok kota berhasil ditembus, pasukan salib memasuki kota dengan kekerasan yang tak terkendali. Pembantaian besar terjadi di jalan-jalan sempit dan tempat-tempat ibadat. Muslim dan Yahudi dibunuh tanpa pandang bulu dalam salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kota itu. Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan Kristen. Sesuai dengan tujuan awal perang salib, kerajaan-kerajaan salib pun didirikan di wilayah Timur Tengah untuk mempertahankan wilayah yang direbut. Namun, wilayah-wilayah ini terisolasi dan dikelilingi oleh kekuatan Muslim yang terus menguat. Seiring waktu,
dunia Islam mulai menyusun perlawanan yang lebih terorganisir dan terencana. Para pemimpin Muslim perlahan menyadari perlunya persatuan untuk menghadapi ancaman dari Barat. Dari proses inilah kemudian muncul seorang tokoh besar yang akan mengubah arah perang. Namanya adalah Salahuddin al-Ayyubi, seorang pemimpin militer dan politik yang dihormati. Ia berhasil menyatukan Mesir, Suriah, dan wilayah sekitarnya di bawah satu kepemimpinan kuat. Pasukan yang ia bangun terlatih dengan baik, disiplin, dan memiliki moral yang tinggi. Pada tahun 1187, pertempuran besar terjadi di Hattin yang menjadi titik balik sejarah. Dalam pertempuran ini, pasukan salib mengalami kekalahan telak yang menghancurkan kekuatan mereka. Tak lama setelah kemenangan tersebut, Salahuddin mengepung kembali kota Yerusalem. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan Muslim setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan salib. Berbeda dengan peristiwa sebelumnya, penaklukan ini tidak diiringi pembantaian massal. Penduduk Kristen diizinkan meninggalkan kota dengan aman setelah membayar tebusan yang wajar. Sikap ini mengejutkan dunia Barat dan membuat nama Salahuddin dihormati bahkan oleh lawan-lawannya. Kejatuhan Yerusalem kembali mengguncang Eropa dan memicu diluncurkannya Perang Salib Ketiga. Raja-raja besar Eropa turun langsung memimpin pasukan mereka ke Timur Tengah. Namun meskipun pertempuran besar terjadi, Yerusalem tidak pernah berhasil direbut kembali. Perang Salib terus berlangsung selama puluhan tahun dengan hasil yang semakin tidak jelas. Bahkan dalam beberapa kasus, pasukan salib justru menyerang kota Kristen sendiri. Puncaknya terjadi pada tahun 1204 ketika Konstantinopel dijarah oleh pasukan salib. Peristiwa ini memperdalam perpecahan antara Kristen Timur dan Kristen Barat. Akhirnya, pada tahun 1291, benteng terakhir pasukan salib di Timur Tengah jatuh. Dengan itu, kekuasaan salib di wilayah tersebut resmi berakhir. Namun dampak dari Perang Salib terus terasa jauh melampaui berakhirnya pertempuran. Hubungan antara dunia Timur dan Barat berubah secara mendasar dan permanen. Perang Salib turut membentuk dunia modern, seperti yang kita kenal saat ini, dan meninggalkan luka sejarah yang panjang bagi banyak peradaban. Jika kamu menonton video ini sampai selesai, berarti kamu benar-benar tertarik pada sejarah dunia. Agar kami terus menghadirkan konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang siapa tokoh paling berpengaruh dalam Perang Salib. Di video selanjutnya, kita akan membahas Perang Salib Part 2 secara lebih mendalam, tentang intrik politik, pengkhianatan, dan bagaimana perang ini menghancurkan dunia Kristen dari dalam. Pastikan kamu tidak melewatkannya.